Oke, mengenai multiplexer, demultiplexer. Jadi ini sebenarnya lebih ke apa ya, proses pemilihan data begitu. Yang tujuannya adalah apa namanya, menyederhanakan rangkaiannya. Jadi istilahnya ketika mau memilih jalur apa, nah itu di sini multiplexer yang ataupun demultiplexer yang berperan. Nanti tinggal istilahnya kalau gampangnya saya bilang gitu ya, kalau yang multiplexer berarti yang inputnya banyak, kemudian outputnya sedikit. Kalau yang demultiplexer itu kebalikannya, inputnya sedikit, kemudian outputnya jadi banyak. Maksudnya seperti apa? Nah, contoh yang multiplexer itu misalkan inputannya itu ada 4, kayak kalau kayak kemarin kan yang kalian gunakan di gerbang logika begitu kan, inputnya itu ada 2, atau kalau di tugas itu ada 3 atau 4 begitu kan ya. Nah itu yang seperti itu. Tapi dari 4 inputan ini kemudian nanti outputnya misalkan cuma 1 gitu. Nah kemudian bagaimana cara memilihnya? Nah itu akan dibahas di sini. Kemudian yang akan kita pakai, nah ini kalau misalkan di virtual breadboard itu yang IC 74153 itu tidak ada, jadi kita ganti dengan IC lainnya, tetapi yang fungsinya sama. Nanti pakai IC, nah ini harus dicatat ya, karena ini IC-nya berbeda, jadi kalau misalkan kalian lihat di modul tidak akan sama. Nah ini IC-nya ada 2 yang nanti bisa dipakai, yaitu IC, bentar, IC-nya ada IC 74157. Nah, itu sama-sama IC multiplexer ininya, dia fungsinya. Tetapi inputannya cuma 2, outputnya 1. Kalau yang 74153 itu inputnya 4, outputnya 1. Nah, ada yang fungsinya persis seperti 74153, tapi IC-nya itu bukan IC TTL. Jadi yang awalnya 74 itu IC TTL namanya. Nah, ini ada IC lain yang di virtual breadboard itu fungsinya sama, tetapi IC CMOS itu yang awalnya biasanya angka 4 begitu. Bisa 40 sekian atau 45 sekian kayak begitu. Nah, itu IC CMOS 4539. Itu fungsinya sama. Nah, nanti akan saya jelaskan satu-satu seperti apa cara kerjanya masing-masing IC-nya. Dan satu IC lagi yang ini sebagai demultiplexer. Nah, ini ada IC 74138 seperti itu. Oke, saya mulai share screen aja. Saya share in entire screen biar gampang nanti. Oke, kita mulai dulu dari ini ya, gambar dari modul terlebih dahulu. Nah, sebenarnya di IC tersebut tuh isinya seperti ini. Ini yang multiplexer misalkan, multiplexer yang dia itu ini tadi inputannya ada 4, kemudian outputnya ada 1. Jadi inputnya itu di sini itu yang X ini ada X1 sampai X4, kemudian ada outputnya 1. Di sini ada A. A inilah yang nanti kerjanya dia itu sebagai apa ya, istilahnya itu yang memilih mau input yang manakah yang akan dikeluarkan kayak begitu. Kan tadi kan fungsinya apa? Multiplexer dan multiplexer di sini memilih data gitu kan ya. Jadi istilahnya bagi input yang manakah yang akan dikeluarkan di output. Karena di sini inputnya tuh ada 4 nih. Nah, seperti itu. Jadi IC-nya nanti yang akan kalian coba itu tabel kebenarannya seperti ini. Jadi inputnya ada 4. Nanti tergantung ya dilihat IC-nya itu istilahnya itu pakai X0 sampai X3 atau bagaimana, nanti disamakan, disesuaikan dengan IC-nya. Kemudian ada A0 A1 yang di sini itu kerjanya dia sebagai select. Select tadi ini dari artinya sendiri ya, select itu artinya memilih. Jadi istilahnya memilih input yang mana yang mau dikeluarkan ke output. Contoh nih, selectnya di sini kombinasi ya, ada 2 inputnya, ada A0 dan A1. Ketika A0 dan A1 itu 00, maka yang dikeluarkan di output itu adalah hasil dari cuma X0 aja. Jadi yang dari X0 ini aja yang dikeluarkan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini 0, maka di sini juga 0. Kalau di sini 1, maka di sini 1. Tetapi kalau yang lain yang diubah, yang X1 sampai X3, itu tidak akan merubah di outputnya. Karena di sini untuk pemilihannya, dia memilih untuk 00 ini cuma yang aktif cuma dari X0 aja yang bisa keluar. Kalau yang lain nggak akan pengaruh sama outputnya. Kayak gitu. Begitu juga kalau misalkan ini kombinasi yang kedua.
A0-nya 0, A1-nya 1. Nah, ini berarti yang aktif adalah X1. Ketika X1-nya 1, maka outputnya juga 1. Tapi ketika yang lain yang diubah, maka dia nggak akan berubah. Akan sesuai sama X1 doang. Kalau X1-nya 1, maka outputnya 1. Kalau X1-nya 0, maka dia juga 0. Kayak begitu. Begitu juga untuk kombinasi yang ketiga dan keempat. Ya, kalau yang ketiga yang 1, 0, maka dia yang X2. Kalau yang 1, 1, dia yang X3. Nanti saya akan tunjukkan di rangkaiannya. Nah, ini untuk yang multiplexer. Jadi inputannya ada 4, kemudian ada select-nya. Kombinasi select yang akan menentukan input manakah yang kemudian akan langsung menuju output seperti itu. Itu untuk yang multiplexer. Nah, nanti kalau untuk yang demultiplexer, dia kebalikannya. Inputannya cuma sedikit, outputnya yang banyak. Seperti itu. Yang IC 74138. Nah, ini gambarannya seperti ini. Inputnya cuma 1 nih. Tapi kemudian outputnya ada 4. Y0 sampai Y3. Ada A1 sama A2 juga di sini. Kerjanya dia sebagai enable kalau nggak salah namanya. Atau select juga, bolehlah. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat. Inputannya dikasih 1 terus, tapi kemudian select-nya yang kita mainkan. Nah, ini sama seperti yang tadi. Ini harusnya 00 nih ya, harusnya yang ini. Ini bukan 1 ini. Nah, ketika select-nya 00, maka input 1 ini yang dikeluarkan ke Y0. Tapi ketika 01, maka dia input satunya ini akan muncul di Y1. Ketika 10 munculnya di Y2, ketika 11 akan muncul di Y3. Seperti itu. Jadi kebalikannya yang tadi ya. Kalau yang tadi kan ada 4, keluarnya jadi 1, yang ini 1, keluarnya jadi 4. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Atau kurang jelas bisa saya ulangi nanti. Bagaimana? Pak, saya mau tanya. Silakan, siapa ini? Saya nggak bisa lihat namanya nih. Damita. Damita, silakan. Berarti untuk yang ini, kalau inputnya 0, itu kondisinya tinggal dibalik aja ya 1 sama 0-nya, outputnya. Iya, benar. Mau lihat yang mana nih? Yang demultiplexer ini atau yang multiplexer yang tadi? Yang demultiplexer. Oh, yang ini berarti ya, yang ini tadi ya. Ya. Nah, benar. Jadi dia akan selalu mengikuti. Jadi yang jadi patokan kalian itu adalah di bagian select-nya di sini. Jadi select di sini yang akan menentukan kalau di demultiplexer berarti akan menentukan mau keluar di mana sih si inputnya. Kalau ini kan 1 nih, maka di sini dia akan muncul karena ini tadi ya ini salah harusnya 00. Karena ini 00, maka dia akan muncul di Y0. Tapi kalau di sini inputnya 0 nih, maka yang Y0 juga 0 kayak gitu. Tapi yang lain nggak akan pernah berubah karena di sini kombinasi dari select-nya itu cuma istilahnya apa ya? Yang dipilih itu untuk muncul di Y0 aja gitu. Kalau dia 01, dia cuma muncul di Y1 aja. Kalau 10 di Y2, kalau 11 di Y3. Kayak gitu. Jadi yang di select ini yang paling menentukan kalau di demultiplexer akan muncul di mana. Kalau yang di multiplexer, input yang mana yang mau dimunculkan. Kayak begitu. Bisa dipahami? Jelas tadi siapa namanya? Damita? Tadi siapa namanya? Oke, Damita. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke, sebenarnya kalian pun juga bisa ya cek pakai ini, pakai gerbang logika ini, tapi panjang jalurnya gini ya. Dan ini semua sudah langsung apa istilahnya ya, di ringkes jadi satu IC gitu. Langsung satu IC. Kalau yang ini multiplexer, yang kalau yang tadi yang bawah yang the multiplexer. Kalau yang 4 ke 1 ini biasanya nih satu IC itu ada 2, ada sepasang gitu. Bisa pakai salah satunya. Kita langsung ke simulasinya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke simulasi?
Apakah terlalu cepat? Belum ada, Bapak. Simulasi, Pak. Bagaimana? Langsung simulasi aja, Pak. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan langsung dipotong aja nggak apa-apa ya. Siap, Pak. Oke, kita langsung ke virtual breadboard-nya. Nanti cek-cek ini ya, kalau untuk yang pakai multisim, cek IC-nya apakah ada atau tidak. Kayaknya ada dua-duanya sih kalau di multisim. Cuma kalau di virtual breadboard ini yang 153 yang tidak ada. Jadi cuma ada yang 138. Ini misalnya saya coba langsung cari ya, yang 138. Nah ini ada. Nah ini ada keterangannya langsung di sini. One of eight inverting decoder, the multiplexer. Ini yang the multiplexer. Salah. Ini yang the multiplexer. Tadi yang multiplexer kita pakai yang kita pakai yang ini aja yang sama dengan 74153 tadi. Multiplex 4. Nah, ini 4539. Ini yang multiplexer. Nah, sebelum kita merangkai, kita akan seperti biasa ya. Kita harus cek dulu datasheet-nya untuk dua IC ini. Ini sudah saya cari. Nanti kalian coba cari. Sebentar. Ini 74. Yang ini apa tadi? Oh, bukan. Ntar saya harus geser ini biar kelihatan. Bapak, Ya. di multisim itu dua-duanya ada, tapi kakinya kok banyak ya, Pak? Kakinya ada 16. Jadi beda sama yang kemarin. Iya. Iya, benar. Kakinya ada 16. Oh iya. Jadi emang ini ya, seperti saya bilang sebelumnya. Jadi nanti IC-nya itu bisa macam-macam memang. Tergantung, itu udah ini ya, udah memang apa istilahnya ya bentuknya memang seperti itu gitu. Ada yang kakinya 14, ada yang 16. Nanti kalau kalian belajar, nggak tahu kalian ada nggak ya? Kayak ada sih mata kuliah microcontroller, mikroprosesor, mikrocontroller. Itu ada namanya IC ATmega. Nah itu ada yang kakinya itu sampai 32 kayak begitu. Nanti tiap masing-masing kakinya punya fungsi masing-masing, agak panjang gitu. Jadi memang sudah ininya ya, apa namanya, jenisnya dia begitu. Oh, ini yang tadi yang nggak ada. Ini IC 74138. Ini datasheet-nya. Dari datasheet begini nanti dua hal yang selalu kita lihat pertama, yaitu yang pertama adalah konfigurasi kakinya, yang kedua adalah tabel kebenaran. Ini dua hal yang paling penting buat ngecek nanti. Kita pertama coba yang sebentar, saya agak lupa tadi tuh benar ini ya. Oke, benar. Nah, kita coba yang ini dulu ya, yang multiplexer. Jadi di sini nah ini IC-nya memang agak membingungkan kalau baca ini, karena kalau buat saya sendiri ya, karena saya sendiri jarang pakai yang CMOS. Kita sering, kalau misalkan di lab pun kita selalu pakai yang TTL dibanding yang CMOS. Lebih apa ya, lebih pasaran gitu. Di pasaran ada, tapi dari fungsinya sepertinya sama, tidak terlalu berbeda. Jadi sudah apa ya, sudah ada fungsinya masing-masing, punya ciri khas masing-masing tiap jenis IC-nya seperti itu. Tapi antara CMOS dan TTL itu tadi itu mungkin kalau kita di pasaran sering ketemunya yang TTL dibanding yang CMOS. Walaupun sebenarnya ada juga sih yang CMOS gitu. Oke. Lebih mudahnya sebenarnya langsung kelihatan di sini. Ini saya zoom sebentar. Kalau di kalian kelihatan nggak ini apa tulisan-tulisan kecil di kakinya? Bentar. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, di sini kalau ini yang IC CMOS 4539, di sini dia ada dua multiplexer, ada yang di atas, ada yang di bawah.
taunya dari mana ini kelihatan nih? Ini I itu berarti dia itu input. I0, I1, I2, I3. Berarti dia input, kemudian ada O di sini output. A itu berarti oh ini sepaket buat yang A gitu. Kalau yang atasnya itu sepaket buat yang B. Jadi ada dua multiplexer. Kalian bisa coba dua-duanya, boleh pakai atas, boleh pakai yang bawah, terserah. Kemudian selain dua itu di sini ada tadi kalau kita lihat di tabel tadi ya, ada select. Select tuh nih di sini ada S1 dan S0. Ini selectnya. Nanti yang dua ini yang mengatur kombinasi input istilahnya input yang mana yang mau dikeluarkan kalau untuk yang multiplexer ini, VCC dan ground. Kemudian di sini ada E. Nah, ini yang sebenarnya di ini nggak ada ya tadi ya, di apa namanya? Di modul tidak ada E, itu namanya enable. Jadi istilahnya bagaimana si IC ini akan aktif atau tidak, ini yang menentukan. Jadi istilahnya nanti ada beberapa IC itu istilahnya dia active low. Kalau active low itu berarti enable-nya harus dikasih dikasih saklar, tapi saklarnya di nolin gitu atau di offin. Nah itu baru dia mau, atau sebenarnya nggak nyambung kemana-mana pun dia nol gitu. Atau ada yang aktif high. Kalau aktif high berarti yang di bagian enable-nya dikasih saklar, kasih on gitu, atau langsung disambungin ke VCC. Itu sama. Nah, ini juga ada VCC dan ground. Oke, kita akan merangkai. Ini saya zoom out lagi ya, biar nanti kelihatan semua. Saya pasang VCC dan ground-nya seperti biasa. Sebentar, di sini. Saya taruh paling atas. Kemudian ground-nya saya taruh di bawah. Oke. Terus kemudian saya juga butuh saklar. Saklarnya tadi kan ada saklarnya itu ada 8. Nah, ini harus hati-hati ya. Bentar, saya letakkan dulu, kemudian nanti saya atur, saya zoom out gitu biar kelihatan. Ini zoom in, zoom out. Oke. 4. Nanti ngaturnya posisinya saklar dan LED-nya terserah kalian ya. Nanti kalian atur sendiri, nggak harus ngikutin apa yang saya punya ini. Kayaknya ini baru 7 kurang 1. Ya, kurang 1 sama LED-nya cuma butuh 1. Oke, sekarang kita sambungkan dulu yang gampang. Yang gampang VCC dan ground-nya. Ground. Kemudian VCC. Oke, saya zoom in. Saya zoom in lagi. Oke, saklar. Saya taruh sini dulu aja. Nah, ini outputnya cuma 1 ya. Ini LED-nya saya taruh di sini, lurusnya dengan OA. Terus kemudian inputnya itu ada input 0, 1, 2, 3. Kemudian inputnya selain itu ada S1 dan EA. Nah, ini di sini kita nggak perlu masang di EB karena yang EB itu untuk yang B yang di bagian atas. Kita cuma pakai yang A doang. Kayak gitu. Lalu saya zoom out sedikit. Oke. Sekarang, aduh berubah. Aduh. Kurang sedikit. Nah, ini hati-hati yang kayak begini ya. Jadi geser-geser semua ini jadinya. Nah, ini udah pas. Oke, VCC ground-nya tetap, SOS1 udah, terus inputnya ini sudah selesai. Oke, sekarang kita on.
Nah, ini kalian lihat. Di sini, dia aktifnya itu aktif low. Jadi untuk yang enable-nya harus dikasih 0. Ya, ini biar dia aktif. Terus kemudian tadi, ketika kombinasi select-nya select 0 dan 1 itu 00, maka yang aktif cuma A0 atau ini, atau input yang ke 0 gitu ya. Maka yang ini doang yang pengaruh ini. Kalau dia 0, dia mati. Kalau ini inputnya 1 atau on, maka outputnya juga on. Nah, ini kalau yang lain saya ubah, yang ini, yang A1, A2, A3, terus kalau kalian istilahnya bilangnya inputnya apa ya, tapi yang ini maksud saya, itu nggak akan pengaruh ke outputnya ini. Kalian lihat ya. Nggak akan pengaruh ke outputnya. Yang pengaruh cuma untuk yang A0 aja. Kayak gitu. Kalau misalkan sekarang kombinasinya ini yang saya ubah nih. Bentar, saya nggak bisa. Jadi 1-0, maka yang aktif adalah yang A1. Yang lain yang dicoba nggak akan aktif kayak begitu. Jadi dia akan memilih, select-nya di sini akan memilih input manakah yang akan dikeluarkan di output. Ya tuh. Begitupun nanti kalau misalkan ini saya coba satu-satu ya. Kalau satu-satu maka yang aktif adalah yang mana kira-kira? Kalau select-nya saya kasih 1-1, select 0-nya saya kasih 1, select 1-nya saya kasih 1. Agar output-nya berubah, bagian A manakah yang harus saya ganti? A3. Kenapa A3? Suaranya siapa tadi barusan? Agustina. Agustina. Kira-kira kenapa Agustina kok A3 yang ini, yang akan merubah outputnya? Karena kalau di tabel kebenaran itu kalau select-nya 1-1 itu yang berpengaruh di X3-nya. Oke, benar seperti itu ya. Tadi ini, ketika ini kan rulusnya A3 nih di sini atau X3 tadi ya. Ini yang akan merubah outputnya kayak begitu. Jadi select-nya yang akan memilih input manakah yang akan keluar di output. Kayak gitu. Cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Untuk yang multiplexer, ada yang mau bertanya tidak? Belum, Pak. Belum, dilanjut ya. Ya, Pak. Oke, yang demultiplexer. Nah, sekarang kebalikannya nih. Kalau yang tadi kan inputnya yang akan dipilih, kemudian yang akan dipilih manakah yang akan dikeluarkan di output. Nah, sekarang dibalik. Dari hasil inputannya itu akan keluar di manakah di output, kayak begitu. Nah, itu kita pakai 74138 yang itu merupakan IC demultiplexer. Itu ini. Nah, ini datasheet-nya. Kalian lihat di sini, ini konfigurasi kakinya. Jadi ini cukup banyak nanti ya yang akan kita pakai. Jadi itu ada inputannya, ada. Nah, ini agak berbeda dengan di modul kalian sepertinya. Sebentar. Oh, hampir sama kok, nggak apa-apa. Bedanya dikit. Nah, ini inputannya itu ada ABC. Nah, ABC ini itu kombinasi input yang akan dikeluarkan di output. Kemudian ada G12. Nah, tapi G2-nya itu ada AB. Hati-hati di sini G-nya itu ada barnya. Nah, nanti itu ada pengaruhnya. Kemudian ada outputnya itu Y0 sampai Y7. Nah, jadi istilahnya dia itu inputannya itu 3, outputannya 8. Kayak begitu. Kemudian kita akan cek langsung ke tabel kebenarannya. Nah, cara bacanya bagaimana? Oke, bentar.
cara bacanya adalah, nah ini kalian lihat di sini ya. Pertama yang harus diperhatikan adalah enable-nya. Berbeda dengan yang tadi, di sini enable-nya ada 2. Yang itu harus digunakan dua-duanya. Untuk G2 itu di sini ada plus, yang artinya G2A dan G2B itu diusahakan nilainya selalu sama. Jadi nanti kita, kalau di rangkaian tuh bisa aja dua-duanya kita kasih saklar, tetapi harus sama terus nilainya. Atau ya udah G2A sama G2B kita kasih jumper gitu. Kita kasih wire, kabel, biar nanti nilainya akan selalu sama. Itu boleh juga seperti itu. Dan dia di sini aktif low. Ini kalian bisa lihat ketika G2-nya di sini low, maka baru kemudian yang dari outputnya itu akan berubah. Tapi ketika di sini apa namanya G2-nya high, output nggak akan pernah berubah, nyala semua nanti harusnya. G2 dan G1, G2 ini ada barnya karena dia kebalikan gitu ya sebenarnya dibanding G yang biasa. Makanya G1-nya dia itu aktif high, tapi G2-nya dia aktif low, seperti itu. Nah kemudian di bagian select ini ada 3 ya, ada A, B, C. Hati-hati untuk naruhnya nanti ketika kalian nyoba, karena urutannya di sini berpengaruh. Gampangnya bilang, kalau misalkan untuk yang ini itu 000, berarti dia kan binernya 000, berarti binernya 0 kan di sini. Maka bentar, saya kok bingung sih di sini. 000, maka dia yang muncul adalah di Y0. Tapi kalau 100, dia yang muncul adalah Y1. Terus begitu sampai kemudian Y7 di sini. Jadi istilahnya dengan kombinasi dari select ini kita akan memindahkan yang dari apa namanya? Tadi kalau misalkan gampangnya bilang itu mematikan salah satu dari outputnya gitu. Kalian bisa lihat di sini. Satu baris ini tuh sebenarnya nyala semua, tapi kemudian ketika ada kombinasi dari select yang berbeda-beda, nah ini nyala posisi matinya akan berubah kayak begitu. Sampai di sini bisa dipahami? Nanti di rangkaiannya kita akan coba disamakan ya posisinya. Jadi apa namanya memposisikannya CBA begini, kemudian outputnya itu Y0 sampai Y7, biar kalian nggak bingung. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita coba? Pak mau tanya Pak. Silakan. Siapa ini? Maksudnya Rahmat. Rahmat. Maksudnya G2A sama dengan G2B itu gimana Pak? Gini. Jadi di sini kan G2 itu dia kan di sini ada 2 gabungan ya, ada G2A dan G2B. Nah, ini ada tanda plus nih. Agar hasilnya ini selalu apa ya? Dianggapnya itu jadi 1 begitu. Sama kayak kita kayak dilogikakan N gitu. Jadi ketika dua-duanya dapat 1, maka G2 itu yang akhirnya itu bernilai 1. Tapi ketika salah satunya 0 gitu, dia outputnya akan 0. Dan kita pengennya tuh G2 yang di sini itu akan selalu 1. Jadi kita buat biar selalu 1 ya, G2A-nya sama G2B-nya selalu sama. Kemudian nanti di sini ini salah. Apa? Dia aktifnya aktif low ya, berarti nanti mintanya kasih 0 begitu. Gampangnya ngatur seperti itu. Atau bisa aja dikasih sendiri-sendiri apa saklarnya, tapi nanti dua-duanya dikasih low. Itu boleh juga. Nanti kita coba aja di simulasinya ya. Kayak gitu, Rahmat. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi sebelum kita coba? Jadi itu disambungin aja gitu, Pak. Maksudnya jadiin satu aja. Boleh seperti itu. Asalkan ini tadi ya. Asalkan nanti pokoknya outputnya si G2 ini itu harus ini low dia. Oh, berarti yang saya bilang tadi kebalik ya. Jadi kalau misalkan digabung sekalian dikasih jumper, ya itu langsung aja kayak dua-duanya dikasih 0 gitu ya. Berarti dia akan selalu 0. Tapi kalau misalkan ini di sini apa namanya dikasih saklar sendiri-sendiri, maka kombinasinya adalah menggunakan yang N karena di sini plus ini ya. Mereka menggunakan kayak digabungkan dengan N begitu. Jadi karena dia aktif low, maka yang nggak boleh itu ketika 1-1. Jadi kebalik tadi saya berarti ya. Karena dia aktif low di sini harusnya. Kayak gitu.
Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ada lagi? Kita langsung lanjut ke simulasi ya. Iya, Pak. Oke. Di simulasinya, tadi bentar, saya agak lupa nih. Kaki-kakinya, nah ini. VCC kaki 16, ground kaki 8. Sebenarnya di sini juga kelihatan sih ya, tapi ini karena saya zoom out jadi kecil. VCC kaki 16, ground kaki 8. Oke. Kemudian, nah ini nih yang untungnya urut nih ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu, jadi gampang. Dari kaki 15 sampai kaki 9 kita kasih LED karena dia output. Kita kasih LED karena dia output. Di sini ya. Saya taruh sini. Nah, ini kan baru sampai Y6. Nanti kita Y7-nya itu nyempil di bawah, itu yang harus kita jumper nanti. Atau kita kasih apa wire, kabel. 6, 7. Tambah satu lagi untuk yang Y7. Oke, sekarang kita lihat saklarnya. Inputannya tadi kan ada ini ya, ABC, kemudian ada G1, G2A, G2B. Berarti kaki 1 sampai kaki 6 ada saklarnya. Saklarnya kita butuh kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4, kaki 5, kaki 6. Oke, sekarang tinggal kita tadi yang nyambung-nyambungin. Ini sekarang yang saya langsung ya, nggak pakai tadi yang saya bilang jumper. Ini GA2 sama G2A sama G2B. Saya kasih saklar masing-masing. Jadi nanti kalian bisa tahu bedanya gitu. Ini Y7 itu kan di pinggir, ini nih kaki 7 itu saya kasih jumper ke LED yang paling pinggir. Tadi ya buat nyambungin. Oh, ini nggak nyambung. Kalau misalkan saya ada yang salah nyambungin, kasih tahu ya. Mungkin pas saya kurang teliti begitu. Oke, di sini satu kali lagi. Kelihatan enggak ya? Nah, oke. Oke, sekarang kita on-kan. Nah, kalian lihat tadi di apa namanya di datasheet-nya. Di datasheet-nya ketika belum kita konfigurasikan masih low, G1-nya masih low, G2-nya masih low, dia masih harus nyala semua. Nah, udah bener kan ini nyala semua. Ini urut ya. Ini di sini Y0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus kemudian sebentar. Oke, terus sebentar saya nggak hafal kakinya yang GA2. Oke. Kaki 6 itu G1, 45 itu G2A, G2B. Oke. Berarti di sini tuh ada ini EN2 sama EN3 itu GA2A sama GA2B. Ini dua ini harus low karena dia aktif low, tapi yang ini harus high. Ini kalian lihat di sini ya, ini masih yang konfigurasi awal. Ketika ini high, nah kalian bisa lihat. Ini S012 itu sama dengan ABC. Ini ya urutannya ya. ABC. Jadi sini ABC. ABC ketika ABC kasih 0, maka dia
sesuai grup ini ya, tabel kebenarannya. ABC 0, maka Y0-nya akan mati. Nah, kalian lihat di sini nih, Y0 mati. Ini A, B, C. Ketika A-nya dikasih 1, maka Y1 yang akan mati. Ya. Ini. Ketika A-nya dikasih 1 nih, kasih high, maka Y1 yang akan mati. Kita lompat deh langsung ke sini. Ketika ABC dikasih high semua atau 1 semua, maka harusnya Y7 yang akan mati. Kita akan coba langsung itu. Ini kan ABC kasih 1 semua. Nah, Y7 yang akan mati. Kayak gitu. Jadi konfigurasinya itu sebenarnya di sini itu yang inputnya ABC atau S0 sampai S2, S0, S1, S2 itu merupakan kombinasi biner yang kemudian kombinasi biner ini akan menunjukkan desimal mana sih yang akan mati untuk di outputnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan pas di sini binernya itu menunjukkan misalkan biner 010, itu kan berarti kan dia 2 di situ. Maka di sini adalah Y2 yang akan mati. Dan seterusnya sampai kombinasi sesuai dengan kombinasinya yang tadi. Kalian bisa lihat fullnya di sini. Ini karena pakainya high low gini ya, tapi kalau misalkan kalian gampang pakainya 01, nanti di laporan kalian pakai aja 01, jangan pakai high low seperti ini. Mungkin akan lebih memudahkan kalian melihatnya atau melogikakan gitu. Maksudnya seperti apa sih di sini untuk demultiplexer kayak gitu. Kita akan coba satu tadi. Misalkan nih untuk di G2A sama G2B kita kasih 1-1. Nah, dia akan selalu nyala semua begini. Jadi dia akan aktif ketika dua-duanya harusnya low tadi. Ketika salah satunya low, nggak mau dia. Dia tetap harus dua-duanya. Dua-duanya low baru sesuai. Misalkan ini 5 nih. 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 0. Kan 5 nih, apa namanya, desimalnya. Maka Y5 yang akan mati di sini. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Bagaimana? Dari saya belum ada. Oke. Yang lain bagaimana? Belum ada, Pak. Belum ada, cukup jelas berarti ya? Nah, kalau sudah cukup jelas, nanti kan di sini kalian mungkin nyobanya pun juga akan sama seperti yang saya rangkai di sini ya, tetapi nanti saya minta kalian nyoba. Nah, ini yang dicoba IC yang lain. Jadi kalian coba-coba sendiri, kalian lihat, kalian cari datasheet-nya, kemudian kalian merangkai gitu ya. Biar kalian ada apa ya? Latihan ngelihat kalau misalkan ada datasheet sendiri, kemudian merangkai dan istilahnya menguji IC-nya seperti ini, itu seperti apa. Kalau ini kan tadi kan sudah saya tunjukkan nih untuk 2 IC ini. Nanti yang akan kalian coba, nah ini saya zoom, kecilan. Saya kasih tunjuk di sini. Kalian coba ini, ada beberapa IC yang bisa kalian coba. Harusnya kalau 2 ini udah oke, untuk nyoba yang ini harusnya nggak masalah. Jadi bisa kalian coba yang sebentar. Kalian coba nanti kalian coba 2 deh, 2 IC. Ini, yang ini 74157 dan ada 2. Atau gini deh, biar mungkin satu sama lain nggak sama. Kalian boleh pilih salah satu dari IC multiplexer demultiplexer yang ada di virtual breadboard. Nanti untuk yang multisim bisa tanyakan ke temennya yang ada yang pakai virtual breadboard ada apa aja. Nah itu kalian bisa coba di multisim. Kalau saran saya tadi saya yang sempat saya coba itu ini bisa.
harusnya kalau 2 ini oke, ini tuh lebih gampang jadinya. 74157. Kemudian sebenarnya bisa semua sih ini di sini. Kalian bisa coba cari beberapa nanti coba. At least kalian coba satu selain dua yang ini. Oh, dua deh, coba dua deh. Kalian bisa coba cari-cari nanti dilihat datasheet-nya, kemudian dicoba. Saran saya mungkin pakai yang ini ya, yang TTL biar lebih gampang, yang 74 sekian. Karena yang CMOS kadang membaca di datasheet-nya itu agak susah. Tapi bisa kalian coba, nggak apa-apa. Boleh. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Pak mau bertanya, Pak. Silakan. Untuk gambar skematiknya, apakah kita juga membuat saklarnya sebanyak gitu, Pak, dan juga lampunya? Terima kasih, Pak. Oh, untuk skematiknya, iya. Jadi sesuai dengan apa yang kita rangkai ya, karena di sini memang kalau misalkan untuk yang ini ya 74138 dia outputnya ada 8 ya, memang harus ada 8 nanti outputnya. Kalau nggak ada salah satu kan jadi hilang nanti nggak sesuai. Baik, Bapak. Terima kasih. Oke. Kalau nanti mungkin yang ini sih memang agak besar ya, karena di sini tuh inputnya 3, outputnya 8. Tapi kalau misalkan seperti yang ini tadi saya tunjukkan 74157 itu inputnya 2, outputnya 1. Jadi dia apa namanya, inputnya 2, outputnya 1, dan dalam satu IC itu ada 4 gitu. Nah, itu bisa dipilih salah satu gitu contohnya. Atau di sini sebenarnya ada keterangannya ya, kalau misalkan ini 74138. Ini satu di sini tuh maksudnya tadi ya kombinasi ABC itu kemudian jadi 8. Kalau yang ini dari kombinasi saya kurang tahu, belum cek, tapi nanti outputnya jadi 4 kayak begitu. Kalian bisa coba cek-cek nanti dilihat di datasheet-nya masing-masing IC. Sampai di sini cukup jelas? Mau bertanya. Silakan. Jadi nanti untuk di laporannya itu rangkaiannya yang 2 Bapak contohkan sama 2 yang mencoba gitu. Ya, benar sekali. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, ini kan di tugas yang ada di modul itu kalau nggak salah ini ya, carilah contoh aplikasi. Nah, di sini aplikasinya nggak harus yang menggunakan IC ini ya, tapi kalian boleh cari aplikasi yang memang menggunakan konsep multiplexer dan demultiplexer. Jadi lebih luas lagi, nanti biar satu sama lain biar lebih bervariasi gitu ininya, jawabannya. Dan kemudian jelaskan cara kerja rangkaian. Nah, ini untuk cara kerja rangkaiannya, nah ini sebenarnya kalian pakaiin aja yang rangkaian, jangan terlalu panjang. Contoh, kalian bisa pakai yang ada di modul. Nah, misalkan seperti ini ya. Kalian tunjukkan salah satu aja, itu nggak apa-apa kalau menurut saya. 1 atau 2 gitu. Misalkan nih, dikasih logika berapa, inputnya di sini select-nya berapa, sampai jadi output. Kalian cek per masing-masing ini. Pakai aja tabel kebenaran gitu ya. Kalau misalkan mau membuktikan pakai apa namanya, pakai gerbang logika di virtual breadboard ataupun multisim juga boleh, biar lebih gampang ngeceknya. Jadi kan kalau di virtual breadboard juga bisa ya kita masang apa namanya, gerbang logika. Jadi itu ini ada logic di sini. Ini bisa kalian pilih banyak di sini. Dan kalau ini kan kalian butuhnya itu ada NOR, AND, sama NAND. Ya bener ya. NOR, AND, sama NAND. Itu di sini ada semua kalau nggak salah. NAND ada, inputnya 2. OR ada. NOR juga ada. Nah, ini kalian bisa pakai aja di sini ngerangkai begitu. Saya belum pernah coba sih tapi ini. Tapi bisa. Yang di nah ini bisa nih kayak gini. Hati-hati tapi masangnya ya. Kalau yang kayak gini sebenarnya bisa kalian rotate biar nanti gampang. Nah, kan kakinya sesuai kalau gini. Move dulu. Nah, kayak begini misalkan cara masangnya. Tapi gede banget ya nanti itu karena dia apa namanya, tadi rangkaiannya sebesar itu. Kalau misalnya susah, kalian pakai aja nggak usah pakai breadboard ini, pakai yang di belakangnya untuk nyambungin si gerbang logika ini.
Kalau untuk ngecek nggak apa-apa, tapi kalau misalkan untuk yang tadi yang merangkai aslinya baru harus pakai breadboard-nya ya. Sampai sini cukup jelas? Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak mau nanya yang rangkaian pertama. Silakan, Gansi. Yang apa seleknya itu disambungin kemana sih Pak? Yang A0 sama A1? Ke saklar. Sebentar, saya Kan kalau di multisim itu IC-nya itu yang bawah itu 13, yang atas itu 3 Pak. Kakinya. kakinya. Seleknya ya? Iya, itu di mana? Sebentar. Ini yang IC apa? IC bisa disebutkan nama IC-nya? Yang 74153. Oke, ini kan IC itu kan di sini nggak ada nih di virtual breadboard. Nanti harus cek Iya. di datasheet-nya. Sebentar, saya sepertinya sudah download tadi. Ini 153. Nah, oh ini deh saya ajarin bacanya sekalian di sini. Sebentar. Tadi Ransi kaki berapa tadi? Yang select A0 A1 Pak. Select A0 A1 kaki berapa itu? Bisa disebutkan kaki berapa? Sama nggak ya sama ini? Select-nya itu kalau di sini tuh ada A sama B. A sama B itu kaki Iya. bagaimana? Iya ada kalau A sama B. Nah, ini A sama B. Itu berarti Jadi yang A itu yang A0 ya Pak. bagaimana? Diulang? Kalau A berarti A0, B A1. Boleh seperti itu. Yang jelas dia inputnya gitu ya. Jadi A sama B ini yang jadi kombinasinya. Kalian jangan bingung sama istilah ininya ya, penamaannya. Jadi kalau misalkan di datasheet seperti ini, apa yang ada di konfigurasi kakinya itu akan selalu sama dengan tabel kebenaran. Jadi kalian lihat di sini ya, ini A sama B seperti ini. Itu akan kalau di di konfigurasi kakinya ini sama A sama B. Kalau di yang tadi, yang IC mana tadi? Yang ini. Oh ini ABC ya. Tadi A1 sama A0 itu benar yang dibilang Rensi tadi itu. Itu bisa seperti itu. Tergantung penamaannya aja. Tapi jangan bingung gitu ya. Baik Pak. Oke, ada lagi? Nanti yang ini sama ya, kalau untuk yang pakai 1574153 yang di multisim, itu akan ada dua multiplexer. Bisa pakai yang kaki inputnya kaki 3 sampai kaki 6 atau yang sebelahnya, yang kaki 10 sampai kaki 13. Itu pakai salah satu aja gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau di sini tampilannya nggak seperti itu Pak. Bisa minta tolong share screen? Iya Pak. Nah, saya stop dulu biar kelihatan. Nggak bisa Pak, saya kirim di grup aja ya Pak. Oh, gimana? Nggak bisa share screen? Iya, pakai HP saya. Oh, oke. Di foto dikirimkan ke grup aja nggak apa-apa. Sambil saya lihat ya. Oh, sudah azan. Yang 153 ya. Nah, itu sama Rensi sebenarnya. Persis bahkan dengan yang tadi, yang saya tunjukkan. Bentar. Nah, ini. Itu kan kaki 3 sampai 6, itu kan yang pertama. Kemudian 10 sampai 13 itu yang kedua. Nah, kamu pakai salah satu aja. Pakai yang atas atau yang 3 sampai 6 boleh, atau 10 sampai 13 boleh. Kaki 2 sama kaki 14, A dan B itu dua-duanya sama-sama dipakai, dikasih saklar gitu. Karena kan input select-nya dia. Kayak gitu. Iya Pak. Oke. Baru nggak Pak. Nah, ini yang agak berbeda itu adalah kaki
ini 1 dan 15 itu kan ada 1G sama 2G. Nah, di sini seperti yang tadi, karena dia di sini adalah aktif low, maka dua-duanya harus dikasih low, dikasih saklar tapi dikasih 0 gitu. Apa ininya, saklarnya. Kalau nyoba ya. Cukup jelas? Yang 1G itu tak, Pak? Ya, 1G, 2G itu yang kaki 1 sama kaki 15. Iya. Yang Dua-duanya kasih 0, Pak. Ya, dua-duanya kasih 0 karena dia dilihat di sini tabel kebenarannya namanya strobe di sini. Strobe di sini sama kayak enable sebenarnya. Jadi dia itu akan aktif ketika bernilai low. Ketika bagian strobe yang dikasih low baru si IC-nya aktif kayak gitu. Baik. Oke, ada lagi? Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Cukup jelas ya semuanya? Jelas, Pak. Oke, berhubung juga udah maghrib ya. Jadi tadi tugasnya sudah cukup jelas. Jadi pakai dua IC yang lain yang fungsinya sama sebagai multiplexer atau demultiplexer. Boleh pakai TTL, boleh pakai CMOS, tapi usahakan nanti macam-macam ya. Jadi kalau bisa nanti buat list deh di grup WA. Kira-kira mau memilih yang mana, tulis di sana. Terus kemudian kalau bisa nanti kan karena ada 20 sekian orang, jadi paling enggak nanti ada 4 atau 5 macam lah gitu, paling enggak bisa kalian coba-coba. Oke, kalau begitu sekian dulu dari saya. Terima kasih semuanya, tetap jaga kesehatan. Kalau misalkan ada pertanyaan, langsung aja tanyakan di grup. Pak. Oh, ditanya dulu. Rahmat, Pak. Oke, gimana Rahmat? Saya bukan bertanya, tapi mau menyampaikan dari teman-teman. Ada beberapa teman itu di sini kita mau minta keringanan, Pak. Kalau yaitu keringanannya itu untuk dasar teori dan pembahasannya itu untuk diketik, karena melihat kelas yang lain itu diketik semuanya, Pak. Itu kalau Bapak berkenan, kita sangat berterima kasih. Kalau Bapak tidak berkenan, kita juga akan tetap mengerjakan. Terima kasih, Pak. Oke. Bagaimana, Pak? Kalau saya dasar teori nggak masalah diketik sih, kalau dasar teori. Ya. Tapi mungkin nanti ya, kalau misalnya pas waktunya setelah UTS kan sama Pak Edo, harus konfirmasi dulu ke Pak Edo ya. Kalau saya pribadi, saya akan penilaian akan jauh lebih banyak ke seberapa banyak kalian nyobanya, bagaimana kalian membahasnya, sama hasil yang kalian tampilkan di laporan. Saya akan lebih banyak di situ untuk penilaiannya. Tapi kalau misalkan untuk ditulis atau diketik, mungkin kalau pembahasan tetap ditulis ya, kalau bisa. Kalau dasar teori nggak apa-apa lah diketik kalau buat saya. Itu? Baik, Bapak. Terima kasih sekali, Bapak. Oke. Ada lagi? Cukup? Cukup, Pak. Oke. Oke, kalau gitu nanti kalau ada pertanyaan langsung tanyakan di grup aja ya. Terima kasih Baik, Pak. semuanya. Baik, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama.